Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat saya Citra Medika, kembali lagi pada program KIMED, Citra Medika Memberikan Edukasi. Saya Nova Nuriskia, dan pada program kali ini kita mau membahas mengenai seputar instalasi gawat darurat atau IGD. Teman-teman tahu nggak sih, kapan sih kita harus ke IGD atau datang ke instalasi gawat darurat? Langsung aja yuk kita simak pembahasannya bersama Dr. Sylvia selaku Kepala Bagian Instalasi Gawat Darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Citra Medika, perkenalkan saya dengan Dr. Sylvia Rahman, dokter umum di Rumah Sakit Citra Medika Depok. Dalam program CIMED kali ini, saya Dr. Sylvia Rahman akan membawakan salah satu pertanyaan yang memang paling banyak nih dipertanyakan sama masyarakat. Jadi tentang kapan sih kita harus berobat ke IGD Rumah Sakit Citra Medika? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, atau kita harus paham dulu apa sih IGD itu. Jadi IGD adalah singkatan dari instalasi gawat darurat, di mana merupakan salah satu ruangan atau salah satu unit yang ada di rumah sakit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat, terutama pada kasus-kasus atau penderita yang mengalami kegawat daruratan nih, baik berupa pasien yang trauma ataupun non-trauma. Jadi kondisi-kondisi kegawat daruratan yang dimaksud adalah yang berasal dari organ-organ pada umumnya yang ada di tubuh kita, terutama dari jantung, dari ginjal, dari otak, tulang, ataupun bisa juga dari lambung dan juga paru. Misalnya apabila terdapat kondisi-kondisi kegawat daruratan, misalnya yang dari jantung, berarti kita harus melihat apakah pasien itu ada nyeri dada atau tidak. Ini yang paling penting. Jadi apabila ada pasien atau warga sekitar atau masyarakat sekitar yang mengalami gejala serangan jantung dengan gejala yang pertama nyeri dada. Nyeri dadanya itu bisa menjalar ke rahang, bisa ke bahu, atau bahkan bisa tembus ke daerah punggung. Itu harus kita waspadai untuk terjadinya serangan jantung. Karena kalau kita biarkan atau kita tidak aware sama keadaan seperti itu, maka bisa menyebabkan yang namanya henti jantung, yang dimana itu akan mengakibatkan kematian, seperti itu. Kemudian pada paru, dari daerah paru kita harus melihat apabila ada pasien atau tetangga kita mengalami sesak nafas, harus kita segera bawa ke IGD. Karena apa? Nanti di IGD kita akan melakukan evaluasi terhadap pasien tersebut. Kita lihat dari pola pernapasannya, apakah pasien itu memang sesak nafasnya dari paru atau bahkan dari jantung atau dari ginjal ataupun dari anemia. Kekurangan darah itu juga bisa menyebabkan kasus dari sesak nafas. Apalagi pada pandemi saat ini, kita harus curiga apabila ada sesak nafas yang tiba-tiba, apakah itu memang dari COVID itu sendiri apa tidak. Nanti di IGD pasien akan dievaluasi, akan kita observasi, kita lihat ronsennya, kita evaluasi kondisinya untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Kemudian apabila ada pasien dengan perdarahan, contohnya baik itu perdarahan dari mulut, contohnya muntah darah, atau pasien dengan perdarahan dari usus bawah, contohnya BAB-nya kehitaman, itu juga kita harus langsung bawa ke rumah sakit, terutama ke IGD Citra Medika. Karena apa? Kita takutnya nanti akan terjadi perdarahan yang lebih serius di dalam organ-organ tersebut. Untuk itu, maka pasien harus langsung dibawa ke IGD rumah sakit. Kemudian apabila ada pasien kejang, pasien kejang, pasien penurunan kesadaran, itu kita harus curiga adanya kelainannya di otak. Jadi kita harus langsung bawa ke rumah sakit, terutama ke IGD, untuk meminimalisir adanya kematian. Karena apabila ada penurunan kesadaran, kita harus curiga apakah penurunan kesadarannya itu dari otak, atau memang dia dari henti jantung, dari jantungnya itu sendiri. Itu juga bisa mengakibatkan dari penurunan kesadaran. Karena apabila kita semakin cepat untuk membawanya ke IGD, maka akan semakin cepat pula kita mendapatkan pengobatan. Pasien tersebut akan lebih cepat mendapatkan pengobatan dari rumah sakit. Jadi bisa meminimalisir adanya angka kematian.
Kemudian dari organ tulang itu sendiri. Nah, biasanya yang paling sering itu adalah pasien-pasien dengan laka atau kecelakaan lalu lintas. Jadi, kalaupun kita melihat ada kecelakaan di jalan, maka langsung saja dibawa ke rumah sakit, terutama ke IGD, karena kita harus menilai dari struktur tulangnya, apakah ada perdarahan terbuka atau tidak, apakah pasien itu butuh penanganan, misalnya ada jahit luka seperti itu, maka langsung dibawa aja ke rumah sakit Citra Medica Depok. Ya, kemudian pasien-pasien dengan luka bakar, pasien dengan luka bakar juga termasuk kegawat daruratan karena bisa jadi pasien tersebut kehabisan cairan. Kita takutnya seperti itu. Karena tergantung lagi, nanti kita nilai lagi di IGD apakah luas luka bakarnya membutuhkan terapi cairan dari infus atau cukup dengan perawatan luka biasa. Kemudian yang harus kita aware lagi terhadap kasus anak-anak nih. Paling banyak biasanya anak-anak itu demam, paling banyak seperti itu. Nah, pasien-pasien anak dengan demam harus segera kita bawa ke IGD rumah sakit. Karena apa? Karena pasien-pasien anak dengan demam yang demamnya 38 derajat atau demam yang 40 derajat Celcius itu penanganannya beda. Jadi penanganan antara derajat yang 80, 38 sama 40 itu beda penanganannya. Kemudian pada pasien-pasien anak ini adalah kasus yang paling banyak nih terjadi, apalagi yang punya anak-anak bayi atau anak-anak kecil. Nah, untuk kasus anak dia tuh lebih spesial. Jadi pada kasus anak demam saja itu harus langsung dibawa ke rumah sakit apabila demamnya itu sampai 40 derajat atau 38 derajat harus langsung dibawa ke IGD. Karena apa? Karena dengan demam yang 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius itu penanganannya berbeda. Apalagi pasien tersebut atau anak tersebut kondisinya dia melemah. Misalnya pasiennya tidak mau makan, tidak mau minum, aktivitasnya berkurang ataupun buang air kecilnya berkurang, itu udah salah satu dari tanda-tanda dehidrasi. Maka dari itu pasien tersebut harus langsung dibawa ke rumah sakit, terutama ke IGD untuk kita nilai nih di IGD bagaimana status dari dehidrasinya. Apakah pasiennya perlu perawatan ekstra, misalnya perawatan rawat inap untuk mengatasi dehidrasinya atau cukup untuk penanganan di IGD saja. Lalu bagaimana cara penolongan pertama pada pasien-pasien dengan kondisi seperti yang tadi sudah dijelaskan? Nah, yang pertama apabila kita melihat ada pasien kejang. Kalau ada pasien kejang, yang paling utama untuk dilakukan adalah kita berikan pertolongan untuk memindahkan pasien ke posisi yang aman. Misalnya pasien yang berada di tengah jalan, kita pinggirkan dulu pasiennya. Kemudian apabila pasien yang tidur di tepi dari tempat tidur, kita tengahkan dulu. Kita longgarkan pakaiannya dan ingat jangan memberikan minuman atau makanan walau sedikit. Kemudian apabila terdapat gejala-gejala seperti serangan jantung ataupun stroke, itu harus langsung dibawa, tidak usah memikirkan hal yang lain, jadi langsung dibawa saja ke rumah sakit. Karena semakin cepat kalian menolong pasien itu untuk membawanya ke rumah sakit, maka kita bisa meminimalisirkan dari angka kematiannya. Kemudian pasien-pasien dengan perdarahan, misalnya ada kecelakaan lalu lintas, maka apabila ada perdarahan, yang paling pertama dilakukan adalah kita tutup perdarahannya, bisa menggunakan kasa, bisa menggunakan kain yang bersih apabila memang kasusnya sangat urgent dan tidak ada alat-alat di situ. Kemudian pasien-pasien dengan luka bakar. Nih, ini yang paling banyak sekali para masyarakat masih belum paham apa yang harus dilakukan kalau terjadi adanya luka bakar. Yang pertama, jangan mengoleskan apapun, baik itu mentega, minyak, odol, itu semuanya tidak boleh dilakukan. Jadi cukup dialirkan pada air dingin saja dan langsung dibawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit, terutama di IGD, pasien akan dibersihkan lukanya. Kita akan nilai apakah pasien tersebut mengalami dehidrasi atau tidak. Nah, setelah kita melakukan pertolongan pertama, yang kita harus lakukan selanjutnya adalah yang pertama, jangan panik. Yang kedua, kalian bisa menghubungi dari nomor-nomor kegawat daruratan yang ada di Rumah Sakit Citra Medica Depok yang tertera di bawah ini. Ya, kemudian untuk pasien-pasien misal pasien kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan kerja atau kecelakaan di jalan,
bawa saja ke IGD Rumah Sakit Citra Medika Depok. Karena apa? Karena di IGD Rumah Sakit Citra Medika Depok kami akan melayani pasien dengan jaminan seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, asuransi, atau pasien-pasien pribadi juga bisa untuk berobat ke Rumah Sakit Citra Medika Depok. Baik, sekian dari saya mengenai kasus-kasus IGD yang memang harus dibawa ke Rumah Sakit Citra Medika Depok. Nah, untuk masyarakat Depok itu sendiri, jangan takut ya untuk ke IGD Rumah Sakit Citra Medika Depok, karena di Rumah Sakit Citra Medika Depok kita sudah melakukan pemberian ruangan yang infeksius dan non-infeksius. Jadi pasien tidak akan digabung antara pasien infeksius dan non-infeksius. Sekian dari saya, Dr. Sylvia Rahman, atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian program KIMED kali ini. Nantikan video-video selanjutnya pastinya. Dan sebentar, jangan lupa like, comment, share, and subscribe pastinya. Salam sehat and bye-bye.